Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Hukum Perbankan Syariah. Pada materi kali ini meliputi 7 poin utama. Poin yang pertama adalah konsep dasar bank syariah. Poin yang kedua, regulasi perbankan di Indonesia dan kedudukan perbankan Islam. Poin yang ketiga, penerapan akad pada perbankan syariah. Poin yang keempat, kegiatan usaha perbankan syariah. Poin yang kelima, perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Poin yang keenam, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Dan poin yang ketujuh adalah contoh kasus. Materi yang pertama yaitu konsep dasar prinsip-prinsip dalam perbankan syariah. Yang itu yang pertama, keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang keempat, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan. Selanjutnya, materi yang kedua, regulasi perbankan di Indonesia dan kedudukan perbankan Islam. Yang pertama, pada periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, kegiatan usaha yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan meliputi 4 jenis bank, yaitu yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, yang ketiga, bank tabungan, dan yang keempat, bank pembangunan. Yang kedua, periode deregulasi 1 Juni 1983. Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini mengalami kesulitan. Bank yang telah didirikan saat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Periode Pakto 1988, pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan, maka dikeluarkanlah paket kebijakan pemerintah bulan Oktober atau Pakto pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada. Yang selanjutnya, periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pada periode ini, diperkenalkan istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia. Yang selanjutnya, periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi bank berdasarkan prinsip syariah. C. Penerapan akad pada perbankan syariah. Penghimpunan dana. Bank syariah terutama memanfaatkan pembiayaan mudharabah untuk mengumpulkan dana. Akad mudharabah juga digunakan untuk pengelolaan reksadana. Penyaluran dana. Dalam perbankan syariah, bank bertindak sebagai penyalur BAI untuk membeli barang impor, kemudian menukarkannya dengan nasabah. Nasabah musyitari dengan nilai bisnis yang identik. Hal ini dikenal dengan pembiayaan murabahah. Jasa pelayanan. Bank syariah menawarkan berbagai layanan seperti giro, deposito, dan tabungan. Produk dan jasa perbankan syariah. Pendanaan bank syariah menawarkan sebagai kontrak pendanaan seperti giro, deposito, dan tabungan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu D. Kegiatan usaha perbankan syariah. Berikut ini adalah kegiatan usaha perbankan syariah. Penghimpunan dana. Bank syariah terutamanya menempatkan pembiayaan murabahah untuk mengumpulkan dana. Dan jasa pelayanannya, bank syariah menawarkan berbagai layanan seperti giro, deposito, dan tabungan. Pembiayaan bank Islam menawarkan berbagai kontrak pembiayaan seperti jual beli, murabahah atau sewa, ijaroh, dan bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan pada nasabah. Kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharapkan. F. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Pasar uang antar bank dengan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan atau tanpa bunga dalam waktu jangka pendek antar peserta pasar atau bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana dengan pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang tersebut hanya satu kali saja. Pasar uang yang dibolehkan hanya pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga. Hal ini untuk menghindari dari riba nasiah karena kerugian atau bahaya dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan atau maslahahnya. Selanjutnya G. Contoh kasus. Berikut beberapa contoh kasus hukum perbankan syariah yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Yusuf Hamka.
pada tahun 2021, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, Yusuf Hamka, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di bank tersebut. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus Bank NTB Syariah. Pada tahun 2021 terjadi dugaan kasus penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah sebesar 11,9 miliar rupiah yang dilakukan dengan modus yang cukup cepat dan tidak terdeteksi oleh sistem audit internal. Dan yang ketiga adalah kasus BPR MAMS Bekasi. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus tindak pidana perbankan di BPR MAMS Bekasi yang meliputi penggelapan dana nasabah dan penggunaan dokumen palsu. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah juga dapat mengalami masalah hukum seperti halnya perbankan konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan kualitas sumber daya manusia yang baik di perbankan syariah untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa. Demikianlah hasil penjelasan materi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.